Bab 421, Daging Siput Spiral. Kalau ada kulit hiu pasti sempurna. Suo Feng bergumam, teringat difusang orang memakai kulit hiu untuk menggiling Eutrema tenue. Itu cara terbaik. Ia berpikir, apakah harus menyelam menangkap hiu? Gadis itu menggiling Eutrema tenue searah jarum jam. Sebentar saja selesai. Ia mengeruk pasta hijau ke mangkuk tanah liat, menciumnya lalu terkejut. Baunya seperti mustard, bahkan mirip sekali. Pasta itu hijau cerah, sama seperti wasabi di toko. Sup seafood sudah matang. Liu Yemeng berbisik, membawa panci tanah liat ke ranjang tanah. Baik, biar aku iris ikannya. Fan Han bangkit, mengambil ikan, mencuci lumpur herbal. Ia membersihkan papan, mengiris ikan tipis, menatanya di atas salju. Terlihat seperti hidangan hotel mewah. Suo Feng menggoda. Mungkin hanya hotel bintang 5 bisa begitu. Fan Han tersenyum bangga, meletakkan piring di ranjang. Mereka duduk bersama, Liu Yemeng menuangkan sup dengan sendok kayu. Liu Yetu menyeruput, memuji, segar sekali. Cobalah sepotong ikan mentah. Suo Feng mengambil potongan berkilau, mencelupkannya ke pasta, memakannya. Ia menghirup, pedasnya lembut, lebih ringan dari mustard, ikan mentah dengan pasta itu enak. Kalau ada nasi, bisa jadi sushi. Fan Han menghela napas. Begini juga enak. Suo Feng tertawa, piring cepat kosong, mereka berempat menikmatinya. Ikan itu panjang 40 cm, setelah dipotong hanya tersisa 30 cm daging. Kepala dan ekor dimasukkan ke sup, menambah rasa. Liu Yemeng masih belum puas, piring kosong, hanya tersisa salju mencair. Bagaimana kalau besok kita pergi? Fan Han menyarankan, memuji ikan dari pantai berbatu. Ya, baik. Suo Feng mengangguk, malam ini mereka siapkan, besok uji coba. Hehe, semoga besok kita tangkap banyak ikan. Liu Yemeng tersenyum. Ia bertanya malu, Suo Feng, bagaimana buka siput tangan Buddha? Tekan di sini, tarik dagingnya. Suo Feng menunjukkan. Dagingnya tersembunyi di bawah cangkang keras, setelah dikupas tampak daging putih. Mengerti. Fan Han mengangguk, menarik daging lembut, mencelup ke pasta lalu makan. Sepertinya siput ini juga bisa dimakan mentah. Liu Yetu berbisik. Siput ini butuh air murni, kaya unsur jejak, dimakan mentah bisa meningkatkan imun dan regenerasi. Dagingnya mengandung protein, vitamin, mineral, asam amino. Di negeri gourmet orang memakannya mentah, katanya paling enak, dan memang benar. Biar aku cuci beberapa. Liu Yemeng berdiri, mengambil siput, mencucinya. Ia membuka satu, ragu sebentar, lalu menarik dagingnya dan makan. Bagaimana rasanya? Fan Han penasaran. Bulu mata Liu Yemeng bergetar, ia angkat jempol, lezat, lebih enak dari kukus. Aku juga coba. Fan Han membuka cangkang, menarik daging, makan dengan mata terpejam. Kalau tidak terbiasa, jangan dipaksa. Suo Feng mengingatkan. Enak, Suo Feng kau juga harus coba. Mata Fan Han bersinar, seperti dunia baru terbuka. Suo Feng terkejut, ia kira mereka tak bisa terima siput mentah, ternyata mereka suka. Ia tertawa, membuka satu, menarik daging dan makan. Siput itu lembut, awalnya manis, lalu harum, lebih enak dari ikan mentah. Suo Feng tersenyum. Lezat, tapi jangan berlebihan, siput tidak akan kabur. Ya, terlalu banyak seafood mentah membuat perut sakit. Liu Yetu mengangguk, masih sibuk mengolah siput. Untuk orang dengan imun lemah, seafood mentah berbahaya, di alam liar risikonya lebih besar, ceroboh bisa berujung tersingkir. Bab 422, Membuat Kail. Setelah selesai pesta makanan laut, Sop Hong dan yang lain beristirahat di ranjang tanah. Malam ini tidak terlalu dingin. Liu Yemong mendorong pintu tempat persembunyian dan masuk. Dia baru saja memberi makan kelinci dan rusa kecil dengan jerami, angin di luar bertiup kencang tetapi tidak sedingin sebelumnya, terasa lebih nyaman. Mungkin musim dingin akan segera berlalu. Kata Sop Hong pelan. Belum sampai 2 bulan, musim dingin di sini benar-benar singkat. Gumam Fan Han.
Kalau cepat berlalu lebih baik, tidak perlu tiap hari bersembunyi di dalam untuk menghangatkan diri. Sopong tersenyum, ia lebih suka musim semi, panas dan gugur daripada musim dingin. Van Han mengangguk, memainkan bidak catur, bergumam, bagaimana dengan pohon pisang itu, tidak ada kulit lagi untuk ditenun. Dia merasa bosan, kulit pisang yang dikumpulkan sebelumnya sudah habis, hanya tersisa serat dan kain kasar. Beberapa hari lagi kita bisa pergi melihat, kata Sopong. Ia berdiri, mengambil kaleng yang ditemukan hari ini dari keranjang, lalu kembali dengan pisau militer. Tunggu dan kamu akan tahu. Sopong tersenyum. Misterius lagi. Van Han manyun, menopang dagu di tangan sambil menatapnya. Ia menarik cincin kaleng dengan lembut. Itu desain cincin ganda, tutup kaleng generasi kedua. Generasi pertama tarik langsung, tapi mudah patah, kaleng sulit terbuka. Selain itu, cincin sering lepas menyebabkan pemborosan dan tidak higienis. Generasi kedua lebih praktis, cukup angkat cincin dengan tuas dan kaleng terbuka. Menghindari luka dan cincin tetap menempel. Tapi kelemahannya setelah dibuka, tutup menyentuh minuman, tidak higienis. Karena itu banyak orang mengelap tutup dulu, kadang merepotkan. Sopong menaruh kaleng, memakai pisau memaksa cincin, dengan tenaga besar merobek lingkaran dan membengkokkannya jadi kail. Ah, kamu membuat kail? Mata Van Han berbinar, menebak. Ya? Jawabnya, membuat kail dari cincin kaleng sederhana, cukup robek dan runcingkan. Besok kita uji. Ia tersenyum, apakah berhasil tergantung teknik dan umpan. Lalu ia memotong tepi kaleng yang keras. Apa yang kamu lakukan lagi? Tanya Van Han. Masih kail. Jawabnya, memangkas tepi, memukul dengan batu, lalu membelah dengan kapak jadi 2 potong, masing-masing jadi kail. Orang-orang yang melihat berkomentar. Belajar tak ada habisnya, cincin kaleng bisa jadi kail. Benarkah ini bisa menangkap ikan? Kelihatannya tidak meyakinkan. Aku baru saja minum soda, harus coba dengan cincinnya. Pikiran paham, mata jelas. Baik, besok coba di pantai. Sopong menatap 3 kail di tangannya, ukurannya hampir sama. Tapi tanpa tali pancing, bagaimana memancing? Tanya Liu Yetu. Gunakan serat, cukup kuat, asal ikan tidak lebih berat dari 7 kilo pasti bisa. Jawabnya. Ia memikirkan umpan, menghindari ikan besar menggigit, kalau tidak kail patah, meski bisa membuat lagi tapi akan sangat melelahkan. Serat masih banyak. Kata Van Han, membawakan seikat. Besok bawa ke pantai. Ia mengangguk, mencoba menarik, mudah putus di tangannya tapi cukup untuk memancing. Baik. Van Han menyimpannya di keranjang. Dia juga menyimpan sayuran lalu menggantung keranjang. Baik. Jawab saudari Liu, merapikan pakaian. Sopong menambah kayu bakar di pemanas lalu kembali. 20 menit kemudian, saudari dan gadis itu selesai mandi, membungkus diri dalam kantong tidur sambil mengobrol. Sopong, cepat mandi, pakaianmu sudah digantung. Kata Van Han lembut. Baik. Ia membawa sekop dan batu panas ke kamar mandi. Suara air terdengar, beberapa menit kemudian ia keluar berpakaian rapi, segar. Gadis itu menempel padanya seperti gurita, memeluk pinggangnya, merasa aman. Ia menyibakkan rambutnya dengan lembut, bertanya, nyaman tidur begini? Menekan di depan. Ia tersenyum. Gadis itu memerah, gemetar, hendak menjauh. Jangan bergerak, tidur saja begini. Menyebalkan. Van Han mengomel lalu memejamkan mata tertidur. Bab 423, Memancing. Sopong dan kelompok bangun, mencuci muka, lalu duduk di ranjang tanah untuk sarapan. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka selesai makan dan mulai menyiapkan barang-barang untuk pergi ke pantai. Bawa beberapa pasang sandal jerami, lebih aman di batuan. Gumam Van Han pelan, mengambil sepasang yang pernah dipakai. Dia khawatir Sopong akan turun ke air menangkap ikan, lalu berlari tanpa alas kaki di bebatuan tajam, melukai kakinya. Sopong tersenyum, mengerti kekhawatirannya. Kelompok itu membereskan barang, meninggalkan tempat persembunyian, mengunci pintu rapat, lalu pergi ke pantai.
Pertama periksa kolam pasang, lalu memancing. Bisik Sop Hong, jika air pasang naik mereka tidak bisa. Ya, lakukan begitu. Liu Yemong mengangguk, mengingat kemarin tidak bisa mengambil semua kerang tangan Buddha. Di jalan, mereka memotong 3 cabang setebal 2 jari untuk membuat pancing, tanpa bambu hanya itu yang ada. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka berjalan di sepanjang pantai, melewati medan sulit, lalu sampai di bebatuan. Hati-hati, aku turun dulu. Peringat Sop Hong. Mengerti? Dia naik ke batu menonjol dan bergerak hati-hati. Sepertinya kita butuh tangga tali. Gumamnya, jalannya terlalu sulit, jika sering datang harus ada demi keselamatan. Sekitar 20 menit kemudian, keempatnya berhasil masuk ke area bebatuan. Hari ini lebih luas daripada kemarin karena mereka datang hampir 2 jam lebih awal, sebelum air pasang. Hati-hati, aku akan memeriksa kolam di tepi. Katanya, lalu berjalan ke perbatasan. Kau juga hati-hati. Ingat Van Han lembut, lalu menaruh keranjang dan mulai mengumpulkan kerang. Hasil laut tidak bisa dimakan terlalu banyak sekaligus, tetapi bisa dikeringkan untuk disimpan, penting di alam liar. Sop Hong mendekati pantai, air hanya setengah meter, samar-samar terlihat ikan berenang. Dia diam, menahan keinginan untuk menyelam, lalu berbalik memeriksa kolam. Biur. Air menjadi keruh, jelas ada sesuatu di dalam, dan segera air pasang akan menutupinya. Biar aku lihat apa itu. Dia melepas sepatu bulu kelinci, menggulung lengan baju, lalu turun hati-hati. Tidak merasa bahaya, dia tenang. Dia membungkuk, merentangkan tangan, dan saat ada gerakan, segera menyelupkan tangan. Biur. Di tangannya dia menggenggam erat seekor ikan laut, lebih kecil dari kemarin, jenis putih yang sama. Sepertinya pantai ini punya banyak. Dia tersenyum, hari ini mereka bisa makan sashimi lagi. Liu Yemong berseru gembira, Sop Hong menangkap ikan lagi. Malam ini ada sashimi. Kata Van Han dengan senyum lembut, mengambil sandal jerami dan melangkah hati-hati mendekatinya. Batu licin, pakai ini. Dia meletakkannya di samping kolam. Baik, taruh ikan di kolam. Kata Sop Hong, menyerahkannya. Baik. Van Han menggenggam erat, hati-hati menuju kolam lain dan melepaskannya. Sop Hong memakai sandal lalu pergi ke kolam lain. Dia sadar lidahnya sudah terbiasa. Setelah makan daging rebus tetap merasa ikan lebih enak. Lebih dari setengah jam, dia memeriksa semua kolam besar, menangkap satu lagi, kali ini ikan terbang seperti yang mereka tangkap saat tiba di Pulau Bulan. Bisa dibuat sup ikan. Dia memasukkannya ke kolam. Dia mengeluarkan benang rami dan kail dari keranjang, menarik setengah kaki benang, mengikat kail di tengah, lalu mengikat batu kecil untuk pemberat. Batu itu mencegah kail terbawa ombak. Dekat kail dia mengikat kayu kecil sebagai pelampung, dengan bahan terbatas hanya bisa seadanya. Dengan cara yang sama, dia mengikat 2 kail lagi, lalu menempelkannya di 3 cabang, membuat 3 pancing. Dia memotong daging segar dan tahu menjadi potongan kecil untuk umpan. Membawa pancing, dia menuju pantai, menarik perhatian saudari Liu dan Van Han yang mengikutinya. Sop Hong, kau mau memancing? Tanya Van Han penasaran. Dia teringat saat kecil pernah memancing di panti asuhan, kadang bersamanya mengikuti Paman Wang ke kolam dekat situ. Akhirnya hanya Wang yang dapat ikan, sementara mereka hanya melihat, kagum setiap kali. Belakangan dia dengar kolam itu ditimbun jadi toko, dan dia tidak ingat. Jalannya lagi. Dia berhenti di tepi pantai, memasang umpan daging, melepas benang, lalu melempar kail 5 atau 6 meter ke laut. Lalu dia melempar 2 pancing lainnya, satu dengan tahu dan satu dengan daging, ke air dekat situ. Ketiga pancing dipisah beberapa meter untuk mencegah benang kusut. Bab 424, Raja Laut Beku. Beberapa saat kemudian, sebuah pelampung bergoyang, setengah tenggelam ke laut lalu naik lagi, berulang kali. Sop Hong, pelampung bergerak, apakah ikan menggigit? Liu Yemong berseru gembira. SHH, pelan saja, jangan terburu-buru. Sop Hong tersenyum mengingatkan. Pelampung hanya naik turun ringan, mungkin ikan sedang mencoba tanpa benar-benar menggigit. Baiklah. Liu Yemong menurunkan suara, memanjat batu untuk melihat jelas.
Hati-hati. Liu Yetu mengerutkan kening, khawatir adiknya terpeleset lagi. Tahu. Liu Ye mau menjawab. Saat itu pelampung lain juga bergerak, satu tenggelam ringan, yang lain tenggelam penuh, lalu naik dan tenggelam lagi. Mata Sop Hong berbinar, menggenggam joran, menarik kuat, joran melengkung, tali dan pelampung terangkat, seekor ikan terlempar ke bebatuan. Dia tersenyum, melirik pelampung lain, yang segera tenang. Sepertinya mereka takut. Dia bergumam, berjalan ke bebatuan. Dia mengangkat ikan, melepaskan kail hati-hati, umpan tahu sudah hilang. Begitu juga bisa dapat ikan? Liu Yetu terkejut, kail masih utuh. Yang ini tidak kecil, malam ini kita makan enak. Bulu mata Liu Yemong bergetar saat dia bahagia membawa ikan ke kolam. Beberapa kali lagi mungkin tidak tahan. Sop Hong menekan bibir. Kail masih baik, tapi akan bengkok, tidak dari baja tahan karat, kekuatannya terbatas. Sop Hong, dua kail lain juga bergerak. Fan Han memperingatkan. Sepertinya malam ini lebih dari 2 ikan. Sop Hong tersenyum, mengangkat joran, seekor ikan lagi terhempas ke darat. Dia cepat mengambil joran lain, melempar lagi, kali ini seekor ikan terbang, panjangnya hanya 10 cm. Panen besar. Liu Yemong cepat melepas ikan dan menaruhnya ke kolam. Bagus. Sop Hong tersenyum, menaruh tahu di kail, dan menyerahkan joran kepada gadis itu. Hehe, lihat aku. Fan Han tertawa, menirunya, melempar kail, tapi jatuh 3 meter dari pantai. Posisi itu cukup. Sop Hong menghentikan gerakannya. Baik. Fan Han mengangguk, menatap pelampung. Sop Hong, biarkan aku mencoba. Liu Yetu berbisik, matanya berbinar. Hanya lempar lurus? Dia bertanya. Ya, begitu saja. Dia mengangguk. Dia berputar, melempar dengan kedua tangan, kail jatuh lebih dari 4 meter. Kau masih memancing? Liu Yemong menggosok tangan, menatap joran terakhir. Ambil saja. Sop Hong tersenyum dan memberikannya. Hehe, kau terbaik. Liu Yemong gembira, mengambil joran, berlari ke kakaknya. Bagus. Dia menjulurkan lidah, melangkah 2 meter, meniru dan melempar. 3 gadis menunggu, menit berlalu, pelampung hanya terapung. Fan Han manyun, bertanya pelan. Sop Hong, kenapa belum ada ikan menggigit? Sabar, mereka akan menggigit. Dia menjawab, memancing perlu kesabaran, tanpa itu umpan tidak berguna. Baik. Dia mengangguk, memegang joran diam, untung matahari musim dingin tidak terik. Liu Ye memulai gelisah, pelampungnya diam, hampir menarik, tapi menahan diri. Liu Yetu paling tenang, seolah ada ikan atau tidak penting. Jangan bergerak, tunggu. Sop Hong menghentikan gadis itu. Fan Han tenang, pelampung perlahan tenggelam, lalu tiba-tiba hilang. Tarik. Sop Hong berkata pelan. Baik. Fan Han menarik kuat. Seekor ikan meloncat, lalu jatuh lagi, tenaganya kurang. Sop Hong segera mengambil, menarik kuat, ikan terjatuh ke batu. Ah, aku juga dapat ikan. Fan Han bersorak, menekan ikan yang meloncat. Aku juga akan dapat. Liu Ye manyun, menatap pelampung seolah memaksa. Giliranmu. Fan Han tersenyum, melempar lagi, berdiri tegap. Apakah bisa dapat salmon? Liu Ye bergumam, tiap kali ingat ikan mentah, dia pikir salmon. Bisa jadi. Sop Hong menjawab pelan. Salmon, disebut ikan merah besar, migran air dingin, dipuji sebagai raja laut beku oleh pecinta kuliner. Bab 425, Tuna California. Bersabarlah. Liu Yetu melirik dan berkata pelan, adiknya gelisah namun tidak berubah tabiat. Pancingnya belum bergerak, hanya bisa menunggu. Bergerak kak, pelampungmu bergerak. Liu Ye manyun, melirik pelampung kakaknya, melihatnya naik turun. Tunggu sebentar lagi. Sop Hong berbisik, ikan hanya mencoba, harus tunggu sampai benar-benar menggigit. Baiklah.
Liu Yetu menahan diri, menatap pelampung. Sesaat kemudian, pelampung tenggelam. Tarik pancing. Sop Hong berteriak. Liu Yetu tidak menjawab, menarik kuat dengan dua tangan, pancing melengkung. Sepertinya besar. Mata Sop Hong bersinar, dia mengambil pancing, melonggarkan tali, membiarkan ikan berenang. Tiba-tiba, tenaga hampir 1000 pon meledak, pancing melengkung setengah lingkaran, ikan besar hampir 80 km meloncat keluar, menuju bebatuan. Bang! Sesaat kemudian, kail robek dari mulutnya, ikan jatuh ke laut kurang dari 1 meter dari batu. Sop Hong, cepat, jangan biarkan kabur. Fan Han berteriak. Tidak akan lolos. Sop Hong maju, pakai teknik bertarung, menendang ikan ke darat, jatuh di bebatuan lebih 10 meter. Astaga! Liu Yemeng memaki, mata terbelalak, tendangan itu mengerikan. Para pengamat, Hamin dan lainnya, terkejut. Ikan itu beratnya 3 atau 40 pon, satu tendangan lempar lebih 10 meter. Hamin menelan ludah. Tendangan itu luar biasa, refleks dan gerakan tidak biasa. Wang Lin berseru. Sop Hong pernah berlatih? Hamin bertanya. Enam Din, bagaimana menurutmu? Hamin menoleh. Hanya orang terlatih bisa punya refleks dan langkah begitu. T6 Din menjawab serius, matanya menunjukkan niat bertarung, menyesal tak menantang Sop Hong dulu. Kita masih tahu terlalu sedikit tentang Sop Hong. Hamin bergumam. Dalam hati, dia ingin minta sutradara selidiki lebih, bagaimanapun dia juara. Jangan lakukan hal sia-sia. T6 Din dingin. Hamin menutup mulut, membuang pikiran. Sop Hong, tendanganmu tidak merusak ikan? Liu Yemeng tercengang, berlari ke arah ikan jatuh. Liu Yetu bereaksi, ikut berlari. Yemeng, bagaimana? Dia bertanya. Ikan apa ini? Liu Yetu penasaran, melihat ikan besar di pelukan adiknya. Ini tuna California, mendapatkannya sebuah keajaiban. Sop Hong tersenyum mendekat. Kenapa bilang begitu? Liu Yetu bertanya. Dia ahli botani, tak tahu banyak hewan laut. Karena kau mendapat tuna sirip biru California, hidup terutama di... Sop Hong menjelaskan. Tuna California bernilai termasuk sirip biru, mata besar, makrel, sirip kuning, sirip panjang dan albacora. Sirip biru, mata besar, makrel dan sirip kuning dipakai sashimi, sirip panjang dan albacora dipakai kalengan. Tuna sirip biru California terbesar, panjang 1-3 meter, berat lebih 700 kg. Perut perak, punggung biru tua, sirip hitam, sirip kecil kekuningan. Oh begitu, ini tampak kecil, belum dewasa. Liu Yemeng bergumam, mata berbinar, membayangkan sashimi. Hampir lolos. Liu Yetu menghela napas, kail bertahan lama, luar biasa. Kail juga hilang. Sop Hong membuka mulutnya, tak ada lagi kail. Dia tidak kecewa, menangkap tuna California di luar dugaan, dia bertanya-tanya apakah keberuntungan. Tidak dapat salmon, tapi tuna California bagus juga. Fan Han tertawa, hari ini berlimpah. Semua kemari, siapa awasi pancing? Sop Hong bertanya. Ah, pancingku belum dapat ikan. Liu Yemeng menyodorkan tuna ke kakaknya, lari ke tepi, meraih pancing hampir terbawa arus. Hari ini aku harus dapat ikan. Liu Yemeng menguatkan hati, bertekad. Waktu berlalu, pasang naik, menutupi setengah batu. Ikanku, kau di mana? Liu Yemeng berjuang, menghindari ombak. Yemeng, kembali, pasang naik, ombak kuat, ikan tak akan menggigit. Sop Hong menasihati. Tapi aku belum dapat ikan. Liu Yemeng enggan, menatap Sop Hong dengan mata memelas. Liu Yemeng, ikut atau tidak? Liu Yetu tenang, memegang keranjang bambu penuh ikan. Baiklah, sekarang juga. Liu Yemeng berkemas, lupa janjinya. Keberuntungan gadis itu berakhir hari ini. Bab 426, Daging ikan premium. Lain kali aku pasti bisa memancing ikan. Liu Yemeng manyun, memanggul joran bekas di bahu,
Hanya tersisa tali rotan dan kail bengkok. Lain kali kita harus ganti tali baru. Su Feng berbisik, tali rotan meski kuat tetap terbatas, jika ikan besar menggigit mungkin tidak tahan seperti hari ini. Kail juga jelek. Yun Han bergumam. 2 kail yang tersisa sudah agak berubah bentuk, hanya bisa untuk ikan kecil, kalau ikan besar pasti diluruskan. Nanti aku buat beberapa kail lagi. Su Feng berkata pelan. Buat kail? Dari apa? Yun Han penasaran, ia ingat kaleng sudah habis, sisanya terlalu lunak. Dari tulang. Su Feng tersenyum. Tulang bisa jadi kail? Kakak beradik Liu terkejut, membayangkan caranya. Kalau begitu mari cepat pulang. Yun Han berkata lembut. Ayo. Su Feng mengangguk, rombongan pun pulang. Lebih dari 1 jam kemudian mereka sampai di perkemahan, mendorong gerbang lalu masuk ke tempat berlindung. Hah! Liu Yimeng cepat melepas jaket, suhu naik, di dalam cukup mantel bulu. Dengan ikan sebanyak ini, mari masak makan siang. Yun Han berpikir, pagi ini menguras tenaga, perlu dipulihkan. Ya, simpan ikan kecil, makan tuna sirip biru dulu. Su Feng berbisik. Tuna sudah mati lebih dari 2 jam, harus cepat buang darahnya. Baik, kita buat sashimi. Yun Han memiringkan kepala. Ya, sashimi, seperti di kanal kuliner, rasanya paling enak. Su Feng mengangguk, mengangkat tuna ke meja kayu. Alasi daun pisang, meja bisa kotor. Yun Han mengambil daun. Su Feng angkat lagi, biarkan ia taruh daun lalu menaruh ikan. Pertama potong kepala, lalu belah punggung. Su Feng memberi petunjuk. Mengerti. Yun Han mengangkat pisau, memotong sekitar sambungan, lalu menebas, tulang patah, kepala dan tubuh terpisah. Lalu ia belah tubuh, memperlihatkan daging segar. Tuna menunjukkan daging merah, punggung terang, tengah gelap, perut merah muda. Dia ingat betapa mahalnya itu. Ah, sungguh? Liu Yimeng terkejut, apakah cantik berarti mahal? SSS. 3 gadis terperanjat, seekor ikan lebih dari 200.000? Gila. Berapa harga tuna ini? Tangan Yun Han gemetar. Kecil, sekitar 40 jin, mungkin beberapa puluh ribu. Su Feng berkata sambil menekan daging. Seekor ikan beberapa puluh ribu? Yun Han menelan, dia baru saja memotong ikan mahal. Terlalu mewah, andai bisa dijual. Liu Yizhu menghela napas. NK Box. Di siaran langsung, komentar mengalir cepat. Tuna semahal itu? Hanya ikan, kenapa tidak merampok saja? Bodoh, ini tuna sirip biru, wajar harganya. Kalau bisa hubungi Su Feng, aku bayar 50.000. Sebuah komentar merah melintas di layar. Bos, 50.000 cukup? Beli punyaku saja. Masih ada keadilan? Mereka makan sashimi mewah di alam liar, aku hanya mie instan. Yun Han ragu tapi terus memotong, membuang tulang dan kulit bisa dimasak. 20 menit kemudian tuna selesai diolah, potongan besar di mangkuk keramik, kepala dan tulang dipanci untuk sup. Ia iris daging jadi sashimi tipis, rapi di piring putih. Lebih dari 10 menit, semua ikan jadi sashimi, memenuhi 4 piring. Kalau tidak habis, tutup salju, simpan untuk malam. Su Feng berbisik, sashimi segar kalau lama hilang rasa. Warnanya berbeda sekali. Liu Yimeng mengangkat sumpit, menatap potongan. Merah muda bagian perut, paling enak. Su Feng menjelaskan. Merah tua bagian perut dalam, lemak dan daging bercampur, lebih murah. Merah terang bagian punggung, padat dan kurus, paling murah. Bab 427, Ensiklopedia. Dia mencelupkan ikan ke saus Eutrema tenue lalu memasukkannya ke mulut. Ngongo. Liu Yimeng melotot, menutup mulut, tampak terkejut. Bagaimana? Enak tidak? Liu Yetu bertanya penasaran, dia jarang makan ikan mentah, hanya pernah coba sushi salmon. Astaga, enak sekali. Liu Yimeng menarik napas. Ikan langsung meleleh di mulutku, awalnya mirip tahu kacang, tapi rasanya jauh lebih tinggi.
Ayo cepat beli tahu, harganya pasti naik. Makan makanan mewah begini masih ingat tahu? Baik, aku mengerti, aku akan beli tahu dan talas. Aku akui aku iri, melihat kalian makan enak membuatku tak tahan, aku harus beli tahu. Mirip tahu? Bibir Espong berkedut, ikan istimewa ini dibandingkan tahu. Dia mengambil sepotong, mencelupkan ke Eutrema tenue lalu makan, memang langsung meleleh mirip tahu. Uhuk, rasanya mirip tahu, tapi sangat enak, lebih baik dari ikan laut. Katanya serius. Liu Yetu mengerucutkan bibir, perbandingan itu tepat, ikan tidak amis, tertutup rasa Eutrema tenue, sangat lezat. Setiap potong 100 koin, mewah sekali. Van Han melihat potongan ikan merah muda disumpit, enggan makan. Cepat makan, sashimi harus segar. Espong mengingatkan, 100 koin per potong sangat mewah bagi mereka. Baik. Van Han mencelupkan dan makan, matanya berbinar. Enak sekali. Coba bagian berlemak. Espong makan potongan merah, daging lebih padat, tapi tetap enak. Bagian tanpa lemak juga bagus. Dia mencoba, daging lebih padat, seperti steak. Hujan terus turun di luar. Baiklah, besok kita coba selai kesemek dengan mustard, versi murah tuna. Apa itu selai kesemek? Kulit telur? Jangan sebut, aku sudah membayangkannya. Haha, semua teringat Tuni. Deskripsimu tepat. Liu Yetu berkedut, mengakui daging mirip selai kesemek, tapi rasanya berbeda. Mendengar KKMNG, makan jadi tidak terlalu sayang. Van Han tertawa, makan lebih banyak tuna. Andai ada kecap asin pasti sempurna. Liu YMNG berbisik, sashimi dengan kecap dan mustard paling enak, sekarang kurang kecap. Makan sashimi secukupnya saja. Espong berkata, lalu meletakkan sumpit, terlalu banyak bikin enek. Walau ingin lagi, aku berhenti. Liu YMNG menelan, tak berselera lagi. Sisa kita simpan untuk dipanggang malam ini. Van Han mengumpulkan potongan, memenuhi meja. Ya, minum sup ikan biar segar. Espong berkata. Biar aku tuang. Liu Yetu berdiri. Panci tanah liat ditaruh, Liu YMNG menuangkan sup. Van Han menyeruput kuah panas, menghela napas. Lezat. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yetu mencuci, sementara Espong mencari ramuan. Dia khawatir mereka makan terlalu banyak sashimi, jadi menyiapkan obat. Dia mencuci ramuan, merebus dalam panci besi. Setengah jam kemudian, air berubah hijau muda. Mari minum, cegah sakit perut. Dia menuang 4 mangkuk. Pahit sekali. Liu YMNG meringis. Mirip teh dingin. Liu Yetu berkata. Tapi efeknya jauh lebih baik. Espong tersenyum, minum, lalu menambahkan. Makan seafood lalu minum teh mengganggu penyerapan protein. Kalsium seafood bercampur tanin teh, sulit larut, menimbulkan sakit perut bahkan batu. Espong, kau tahu banyak, seperti ensiklopedia. Liu Yetu memuji. Hanya karena banyak baca dan nonton. Dia tersenyum, keluar, mengambil tulang dari sampah, membersihkannya dengan rumput, mengikis daging, butuh lebih dari 10 menit. Bab 428. Apakah kau salah paham? Tidak ada yang dilakukan sekarang, mari buat kail dulu. Suo Feng menjawab pelan, meletakkan tulang di perapian agar kering. Segera kering, tulang serigala selebar 3 jari. Dengan arang ia gambar bentuk kail, menajamkan duri agar ikan tak lepas. Dengan kapak ia potong sisa, lalu pisau militer untuk haluskan, debu tulang jatuh, bentuk makin jelas. Tak lama, kail jadi, lebih besar, 2 jari lebar. Ia berdiri, cari batu, gosok hingga dari 2 jari jadi 1. Hati-hati ia haluskan duri, setengah jam. Di ekor ia ukir lubang kecil, 20 menit, untuk tali. Saat selesai 1 kail, 2 jam berlalu, saudari sibuk. Hanya bisa pancing ikan besar. Ia gumam, masih besar, hanya tuna bisa gigit. Ia berkata, butuh tali kuat. Ia ke gudang, kembali dengan rotan dan kulit kayu.
Sudah diuji, lebih kuat dari Rami, bagus untuk tali pancing. Yunhan, bantu Anyam, agak lebih tebal dari Rami. Ia lembut berkata. Baik. Yunhan jawab, duduk dekat perapian, cekatan. Ia terus hingga malam, buat 3 kail. Liu Yimeng memanggang ikan kecil, tuna tak cukup, iris tipis. Segera 4 orang duduk, ikan panggang harum. Tuna panggang enak. Liu Yimeng makan senang. Pikir lagi, begitu mewah, ribuan habis sehari. Yunhan menghela napas. Cepat makan, keras nanti. Suo Feng tersenyum. Ia ambil sepotong, celup mustard, tawarkan, buka mulut. Aa. Yunhan malu, buka mulut. Kakak, aa. Liu Yimeng tiru, suapi saudarinya. Liu Yiju mengernyit, ini lagi. Makan malam penuh tawa, tuna habis, hanya tulang tersisa. Beruntung kenal kalian. Liu Yimeng menghela, sejak di sini, tiap makan ada daging, makin baik. Tak gemuk, tiap hari sikap dan push-up bakar energi. Ia tegas. Ia berlatih tiap hari, bentuk tubuh, seperti terapi. Jangan lupakan memanah. Suo Feng ingatkan, sejak belajar bela diri, ia abaikan. Baik, tiap hari berlatih. Liu Yimeng tersenyum malu. Akan jadi berlian 3 lengan? Yunhan bercanda. Liu Yimeng tegang, ragu, mungkin tidak. Ia tertawa, beberapa tahun lagi, kau berhenti. Liu Yimeng angkat dagu, tidak, aku terus. Suo Feng tersenyum, pikir kata wanita tak pasti. Ia keluar, cuaca lebih hangat. Menatap langit berbintang, ia berkata, lama tanpa salju. Lebih baik tanpa. Yunhan ikut, tancap obor, menerangi halaman bersalju. Waktu olahraga setelah makan. Ia tersenyum. Olahraga setelah makan? Apa? Yunhan merah, salah paham. Suo Feng mengernyit, tentu lempar salju, kau salah paham? Yunhan lega, jawab tenang, tidak, tidak. Benarkah? Ia jongkok, lempar bola salju. Aku belum siap. Yunhan teriak, menghindar. Ia cepat bentuk bola lain, balas. Haha, tak kena. Suo Feng tertawa, menghindar. Yunhan, aku bantu. Liu Yimeng masuk, lempar bola. Liu Yiju juga ikut, lempar. Suo Feng tepiskan, tersenyum, 3 lawan aku, tak adil. Ia balas cepat. Hehe, tetap meleset. Liu Yimeng menghindar ke kiri. Suo Feng mengernyit, pikir jika ia pakai bidikan sungguhan, bisakah mereka menghindar begitu? Bab 429, sangat tidak nyaman. Sekitar jam 8 pagi, matahari bersinar di Pulau Huyen Nguyet, udara semakin hangat. Di tempat persembunyian, Sop Hong dan yang lain menutup jendela, bagian dalam tetap gelap. Aha! Bulu mata panjang Van Han bergetar saat ia membuka mata, masih bingung, lalu menoleh melihat Sop Hong tidur lelap. Ia hati-hati menjauh, pipinya memerah, keluar dari kantong tidur dan turun. Sepertinya tidak terlalu dingin. Ia berbisik, kini bangun tanpa rasa dingin menggigit. Ia berpikir sebentar, lalu menyalakan perapian dan membuka jendela untuk udara. Ia membuka pintu kayu, melangkah ke halaman, salju sudah menipis, tanah lembab. Ia kembali, mencuci muka dan mulai memasak sarapan. Saudari Liu dan Sop Hong bangun satu persatu, ranjang hangat membuat kantong tidur terasa gerah. Panas sekali. Liu Yemong mengucek mata dan manyun, melepas mantel bulu menampakkan baju kain. Ada kamera. Sop Hong batuk, mengingatkan, cepat menoleh. Liu Yemong, mau seluruh negeri melihat tubuh bandaramu? Liu Yetu menegur, sifat santai adiknya membuat pusing. Liu Yemong sadar, wajah memerah, berteriak, aku tidak rata, aku punya dada. Ia terbiasa, tidak peduli. Lihat sini. Ia percaya diri membusungkan dada, meski kecil tetap ada lengkung. Sulit terlihat dengan mata.
Komentar Liu Yetu. Menjijikan, monster dada besar. Liu Yemong menerjang kakaknya, keduanya bermain di ranjang. Sop Hong tertawa, bangun, memakai baju kain, lalu meregang. Cuaca semakin hangat, hanya beberapa hari sudah terasa panas. Musim dingin cepat sekali berlalu. Ia menghela napas, terkejut dengan perubahan cepat, tak lagi seperti musim semi. Baiklah. Ia mengambil sikat gigi dan pasta, menuju cuci muka. Tetes. Di kamar mandi, air menetes dari bambu ke tempayan. Ia mengernyit, es mulai mencair. Segera air mudah dipakai. Ia bergumam, berkumur lalu keluar. Saudari Liu masuk, 20 menit kemudian mereka berempat sarapan. Musim dingin akhirnya berlalu. Ujar Liu Yemong. Musim dingin berikutnya kita akan di kota. Kata Liu Yetu yakin, percaya setahun bisa bertahan. Ya? Sop Hong tersenyum, bertekad masuk 3 besar. Setengah jam kemudian selesai makan, mereka mengobrol. Swos. Tiba-tiba air terdengar di kamar mandi. Ah, air? Liu Yemong berlari. Tak lama ia berseru, wow, airnya banyak sekali. Yang lain ikut, melihat bambu mengucur deras. Terlalu deras, sumbat tidak kuat. Ia coba, tapi basah kuyup. Biar aku. Sop Hong masuk, menekan sumbat hingga berhenti. Untung pakai jaket, kalau tidak basah. Liu Yemong mengusap wajah, rambut pendek basah. Sop Hong, ganti baju. Fan Han cepat mengambilkan baju kering. Ia kembali dengan pakaian baru. Aku ke sungai kecil, mungkin bambu bergeser. Katanya. Ayo bersama, sudah beberapa hari tidak keluar. Balas Fan Han. Baik, pakai sepatu tahan air. Ia mengangguk. Ya. Ia tersenyum, memakai sepatu. 10 menit kemudian mereka berangkat ke sungai. Jalan berlumpur, salju mencair menampakkan tanah hitam. Hanya gadis itu bersepatu, yang lain pakai sepatu jerami penuh lumpur. Sangat tidak nyaman. Keluh Liu Yemong. Nanti cuci di sungai. Kata Sop Hong. Setelah 5 menit mereka mendengar suara air, lalu sungai kecil tampak. Ah, kenapa airnya deras sekali? Seru Liu Yemong. Bab 430, dugaan terkonfirmasi. Hati-hati, jangan jatuh. Ia berbisik, melangkah ke hulu tempat air terjun bergemuruh, pipa bambu terpasang di sana. Baik. Para gadis menjawab pelan, melangkah hati-hati di tanah berlumpur. Gemuruh. Segera ia sampai di air terjun, air jatuh deras, pipa terendam, pusaran kecil terbentuk di permukaan. Air sudah naik banyak. Sop Hong bergumam, memanjat batu, menarik bambu agar hanya setengah mulutnya terendam. Ia menaruh batu besar, mengikat dengan tali, begini air pasti berkurang. Apakah ada ikan di sini? Fan Han membungkuk, aliran kekuningan, penuh ranting dan daun. Meski ada ikan, kau tak bisa menangkap, pasti terseret arus. Liu Yemong tersenyum lembut, tubuh gadis ringan bisa terbawa. Tidak seheboh itu. Fan Han mendengus. Hehe. Liu Yemong tertawa, melepas sepatu jerami, mencucinya di sungai. Dipakai lagi pasti rusak. Fan Han berbisik. Liu Yemong mengangguk. Sop Hong juga mencuci sepatunya. Mungkin 2 hari lagi tanah kering. Fan Han berkata lembut, semua basah lengket. Ah, pohon mulai bertunas. Liu Yemong melihat tunas muncul. Musim semi benar-benar tiba. Liu Yetu berbisik, musim dingin usai, pohon bertunas lagi. Mereka mengikuti Sop Hong kembali, 20 menit kemudian tiba di perkemahan, mencuci kaki di parit, lalu berlari tanpa alas kaki ke tempat berlindung, mengenakan sepatu bulu kelinci hangat. Begitu masuk, Sop Hong berhenti, rasa kesemutan di tengkuk, tanda bahaya. Ia mengernyit, memeriksa sekeliling, tak menemukan apa-apa, namun rasa itu tetap ada. Tetap di dalam, jangan keluar. Ia berkata tegas, membuka pintu,
mencari di halaman. Sop Hong, ada apa? Liu Yetu bertanya. Tidak tahu, tapi dengar, jangan keluar. Fan Han cemas berkata, melihatnya berjalan, menebak sebabnya. Liu Yemong cepat mengambil busur, berjaga di gerbang. Sop Hong berdiri tegak, berputar perlahan. Ia berhenti, menatap barat laut, di sana rasa itu makin kuat. Sop Hong? Fan Han memanggil cemas. Ia kembali, menenangkan, tak apa, aku keluar periksa sebentar, jangan berkeliaran. Fan Han mengernyit, bertanya, kemana kau pergi? Ada dugaan, ingin ku periksa, jangan khawatir, tak berbahaya. Ia tersenyum, mencubit pipinya. Kalau begitu aku ikut. Fan Han menggigit bibir, gelisah. Tidak boleh, di luar licin, jatuh lalu wajahmu terluka akan jelek. Ia menolak tegas. Baik, tapi hati-hati, cepat kembali. Ia menunduk lembut. Baik, paling lambat senja aku kembali. Ia berkata pelan. Baik, bawa busur dan pisau tebang. Ia berkata, menyerahkan pisau dan busur. Ia tersenyum, membawa keduanya, menenangkan mereka. Liu Yemong manyun, menunjukkan lengannya. Lihat, aku juga punya otot. Tetap tidak boleh. Ia tertawa, lengannya bisa dipatahkan mudah. Baiklah. Ia melepas. Aku pergi, segera kembali. Ia melambaikan tangan, pergi ke barat laut. Hati-hati. Fan Han berseru. Suara gemerisik terdengar. Sop Hong berjalan di jalan berlumpur. Setengah jam kemudian, tanah makin tinggi, aliran kecil muncul, setiap langkah mengisi genangan keruh. Semoga dugaanku salah. Ia bergumam, rasa bahaya tetap. Setengah jam kemudian, ia naik ke lereng, pandangan terbuka, pohon jarang, kolam 20 meter di depan. Ia melihat sekitar, di balik kolam tanah makin tinggi. Gemuruh. Air mengalir terus dari tempat tinggi, memenuhi kolam, naik, lalu turun lereng. Sop Hong mengernyit, berdiri 20 menit, aliran kian besar, wajahnya muram. Benar-benar, pulau ini tak pernah tenang. Ia pikir, dugaan terburuknya lebih dari separuh terkonfirmasi. Ini bukan lelucon lagi. Bab 431. Apakah banjir bandang akan datang? Dum-dum-dum. Air memercik di hutan, Sop Hong berlari cepat menuju perkemahan. Setelah lebih dari 10 menit, perkemahan tampak di depan mata. Hu. Sop Hong terengah, mendorong gerbang masuk. Sop Hong, kau sudah kembali. Dia melihatnya selamat, hatinya lega. Sop Hong mengangguk, lalu berkata pelan. Ya, cepat bereskan barang, kita harus pergi. Ah, pergi? Bukankah kita lanjutkan kompetisi? Liu Yemong bertanya kaget. Sop Hong, apa yang terjadi? Fan Han bertanya bingung. Bukan menyerah, hanya meninggalkan persembunyian, kita akan ke bukit kecil. Sop Hong menjelaskan serius, menyerah itu mustahil. Liu Yetu menghela napas lembut, lalu bertanya. Mengapa ke bukit lain? Kata-kata yang kukatakan dulu mungkin jadi kenyataan. Sop Hong tersenyum pahit. Kata apa? 3 gadis itu saling pandang, tak ada yang ingat. Ah? Bagaimana bisa? Box. Bagaimana kau tahu? Liu Yemong bertanya cemas, banjir bandang bukan main, satu kesalahan bisa mati. Ya, Sop Hong bagaimana kau tahu? Fan Han juga terkejut. Dulu hanya lelucon. Liu Yetu mengernyit, melihat wajahnya, tidak tampak bercanda. Sekarang bukan lelucon, kemungkinan besar, aku baru saja menyelidiki. Sop Hong menjelaskan hasil, menganalisis kemungkinan banjir. Ini. Fan Han tertegun, baru lewat 17, belum sempat bereaksi, kini harus mengungsi? Mungkin tempat ini tidak terkena, banjir tidak akan pecah. Liu Yemong menyarankan. Yemong, meski hanya 1% kemungkinan, aku tak bisa ambil risiko, tak bisa biarkan Fan Han dan kalian dalam bahaya, jadi kita harus pergi. Sop Hong berkata tegas. Dia menggigit bibir,
berbalik membantu kakaknya membereskan. Van Han menggigit bibir, menarik lengan bajunya, menatap dengan mata berkaca. Sop Hong, benar-benar harus pergi? Ya, kita tak bisa ambil risiko. Dia berbisik. Tapi aku tak rela tinggalkan tempat ini. Mata Van Han memerah, air mata menggenang. Jangan khawatir, jika banjir tidak datang, kita akan kembali, aku pun tak rela tinggalkan rumah yang kita bangun. Sop Hong berkata lembut, mengelus rambutnya. Oh, kita harus kembali. Van Han terisak, memeluk pinggangnya. Ini rumah mereka, meninggalkannya menyakitkan. Kita akan. Dia menjawab serius. Ya, aku bereskan barang. Van Han melepas, mengusap mata, lalu sibuk dengan keranjang bambu berisi kebutuhan. Para pengamat, Hamin dan yang lain, melihat mereka langsung. Guru Ha, banjir bandang benar-benar datang? Ngotin Nguyet bertanya cemas, melihat gadis menangis, dia tersentuh. Dia tahu mereka yatim piatu. Ya, ahli cuaca menyelidiki, 8 dari 10 kemungkinan banjir akan terjadi. Hamin berkata berat. Berapa banyak yang akan tersingkir? Fuong Lam menghela napas. Terlalu berbahaya, nyawa bisa hilang. Ngotin Nguyet berkata serius. Jangan khawatir, tim penyelamat sudah siap, jika bahaya datang mereka akan evakuasi paksa. Hamin menenangkan. T6 Din menggigit bibir, mengernyit, banjir bukan main, bahkan dengan penyelamat sulit dikendalikan. Bawa semua daging, jangan lupa kantong tidur dan batu api. Sop Hong memerintah. Ya. 2 saudari Liu menjawab, satu naik mengambil 2 kantong tidur, menggulung dan mengikat erat. Van Han membereskan pisau, sekop, ramuan dan kacang kenari. Sop Hong berpikir, menaruh sangkar bambu di tempat tersembunyi, lalu pergi ke gudang. Dia masuk, menutup dasar sangkar dengan jerami, memasukkan semua kelinci, mengikat sangkar agar tak kabur, menyimpan makanan. Untukmu, akan kubawa. Dia menatap anak rusa bersembunyi. Dia mengikat tali di lehernya, melingkar di kaki dan punggung. Sop Hong membawa sangkar berisi anak rusa, berhenti di pintu ruang budidaya. Dia membuka, melihat jamur dan sayuran liar di dalam, lalu kembali. Sop Hong, bagaimana dengan minyak ini? Van Han membawa kendi keramik berisi minyak kacang. Bawa, tutup dengan kulit serigala, segel dengan resin. Dia berpikir lalu berkata. Itu berharga, penting untuk bulan-bulan mendatang. Kulit serigala tadinya untuk topi Ngotin Nguyet dan T6 Din, tapi tak dipakai, kini berguna. Meski berat hati, Van Han memotong kulit, menutup kendi. Aku akan ambil jamur dan sayuran. Sop Hong berkata, membawa karung. Dia kembali ke ruang budidaya, mencabut jamur, memasukkan ke karung, lalu memetik sayuran. Setelah lebih dari 20 menit, dia mengambil semua yang bisa dimakan. Sayang sekali. Sop Hong menghela napas, ruang budidaya butuh banyak usaha, kini mungkin hancur oleh banjir, membuatnya sedih. Bab 432, Gadis yang enggan pergi. Mengapa ada begitu banyak barang? Dia mengernyit dan bertanya pelan. Ini daging dan jamur, di sini goni dengan sandal jerami, dan di sana bangku kayu rendah. Van Han berdiri, menunjuk keranjang bambu dan berkata pelan. Van Han, bangku rendah tidak perlu. Sop Hong mengatupkan bibir. Tidak, ini hasil jeripayahmu, aku harus membawanya. Van Han menggigit bibir. Baiklah, kita bisa membuat lagi, membawanya sekarang merepotkan dan memakan tempat. Sop Hong berkata lembut, keranjang sudah penuh dengan 4 bangku. Baiklah. Van Han manyun, ragu lalu mengeluarkan bangku. Lalu apa isi keranjang itu? Sop Hong bertanya penasaran. Sedikit rumput kering dan mangkuk tanah liat. Van Han menjawab. Ya, simpan, rumput kering penting untuk api. Sop Hong mengangguk, di luar semuanya basah. Van Han menepuk rak kayu dan bertanya, Sop Hong, bagaimana dengan rak ini? Baiklah. Dia melihat sekeliling, berpikir apa lagi yang dibawa. Sop Hong, apakah kita juga tinggalkan kendi dan kuali tanah liat?
Liu Yemong menatap penuh sesal. Ya, kita tidak bisa membawanya. Sop Hong menghela napas, setelah banjir kita harus membuat baru. Sayang sekali. Liu Yetu menghela napas, tanpa banjir hidup di sini akan baik. Ada barang lain untuk dibawa? Sop Hong bertanya. Tidak. Fan Han menggeleng, memeluk ukiran kayu hadiah ulang tahun dari Sop Hong, selain itu bisa ditinggal. Kalau begitu ayo pergi. Sop Hong berkata pelan. Dia menatap atap, balok dan tiang semua dia tebang dan bawa dari hutan. Dinding, perapian, ranjang tanah, rak, semua buatan tangannya, meninggalkan itu berat. Semoga kita bisa kembali. Liu Yetu berbisik, tempat ini nyaman, pergi itu menyedihkan. Andai banjir tidak datang. Fan Han bergumam, lalu diam-diam memanggul keranjang. Ayo pergi. Sop Hong menghela napas, memanggul daging dan mengambil kendi minyak. Dia melihat kandang, membukanya, telur anjing, mau ikut kami atau kembali ke hutan? Ci. Tupai itu ragu, lalu melompat ke pergelangan tangannya, naik ke bahu dan melihat sekeliling penasaran. Ayo pergi. Liu Yetu berbisik. Ya. Liu Yemong menjawab, menatap sekali lagi tempat itu, lalu membawa barang dan mengikuti. Langkah. Hati-hati, jangan jatuh. Sop Hong mengingatkan. Mereka meninggalkan tempat itu menuju bukit. Mereka berjalan di lumpur, salju mencair memperlihatkan akar dan rumput kering, mudah tergelincir. Ya. Ketiga gadis menjawab, mengabaikan lumpur, menggertakkan gigi dan mengikuti. Untungnya, dia membawa semua beban berat. Setelah lebih dari 1 jam mereka sampai di kaki bukit dengan selamat. Bum. Air mengalir turun, salju di atas mencair. Dia menaruh barang, istirahat sebentar. Ya. Ketiganya menghela napas, menaruh barang dan duduk di batu. Ci. Tupai melompat turun, mengibaskan ekor, memanjat pohon, menatap Sop Hong. Dia tersenyum, mengabaikannya, lalu mengamati medan. Bukit ini tidak tinggi, lebih rendah dari jalan ke pemandian air panas sebelumnya. Mungkin banjir datang dari sana. Lebih dari 10 menit kemudian mereka berangkat lagi, mendaki lereng berlumpur, Tupai kembali ke bahunya. Langit gelap, mereka mendekati lereng. Haha. Fan Han terengah, lelah. Tempat ini cukup aman, kita bermalam di sini. Sop Hong berhenti, meletakkan keranjang jauh dari air. Semuanya basah. Liu Yemong gemetar, tidak ada tanah kering. Sop Hong, tidak ada tanah rata, bagaimana tidur? Fan Han manyun, terlalu gelap mencari tempat lain. Tebang pohon dan buat tempat tidur. Sop Hong berkata, menebang pohon setebal betis dengan cepat. Sop Hong, apa yang harus kami lakukan? Liu Yemong bertanya. Ikat batang kayu ini dengan tali. Dia menunjuk. Ya, serahkan pada kami. Liu Yemong menyingsingkan lengan, mengambil tali dan bersama saudara serta Fan Han mengikat kayu. Sop Hong menebang lebih banyak pohon, memotongnya jadi tiang 1 meter, meruncingkan satu ujung dan menancapkannya ke lereng, menyisakan bagian atas panjang. Dia meletakkan kayu di atasnya, mengikat dengan tali, membentuk panggung tinggi. Panggung 1/2 meter di atas tanah, panjang lebar 2 meter, ditopang 10 tiang. Bab 433, paket hadiah lagi. Baik. Fan Han menjawab pelan, ia membantu membawa keranjang bambu dan karung ke panggung tinggi, menaruh di tepi dan menyisakan ruang tidur malam ini. 2 saudari Liu juga memindahkan semuanya, lalu mencuci kaki di aliran sungai dan naik hati-hati. Sop Hong mengambil tali, mengikat kandang kelinci bambu di satu sisi agar tidak makan tempat, anak rusa ia ikat ke pohon. 4 orang duduk bersama di panggung, berjalan sebentar dan tahu kokoh. Semua basah, malam ini tidak bisa buat api, makan ransum kering saja. Sop Hong menghela napas, tanah basah, panggung kayu tak cocok buat api. Baik. Fan Han menjawab lagi. Ia ambil obor dari keranjang, nyalakan dengan batu api, pasang di samping, cahaya menembus gelap malam. Ada daging rusa suwir, kelapa kering, rumput laut. Liu Yemeng membongkar keranjang,
keluarkan karung, buka makanan. Minum air. Sop Hong ambil tabung bambu, bawa cadangan. Baik. Van Han menerima, menenggak seteguk kecil, lega tenggorokan. Malam ini tidur di luar. Liu Yemeng mengunyah daging, menatap langit hitam. Tidak sempat buat tempat sembunyi, untungnya sepertinya tak hujan. Sop Hong bicara pelan. Ini sudah bagus. Liu Yetu berkata, lebih baik dari tidur di lumpur. 4 orang selesai makan, duduk di tepi, kaki menggantung, pandang gelap jauh. Sop Hong, kau pikir peserta lain tahu banjir bandang bisa muncul? Van Han menunjuk ke jauh. Liu Yemeng khawatir berkata, kalau banjir datang dan mereka tak tahu, bukankah bahaya? Mungkin tim acara akan ingatkan. Liu Yetu ragu. Tak usah cemas, mereka semua punya telepon satelit, kalau bahaya bisa mundur. Sop Hong berbisik, berbaring menatap bulan. Dalam hati ia berdoa ini hanya kekhawatiran, sebab kalau banjir datang, semua ulang dari awal. Benar. Liu Yemeng tarik kulit binatang, angin malam dingin. Berjalan setengah hari lebih, pasti lelah, mari tidur cepat. Sop Hong bicara lembut. 3 gadis sikat gigi, gelar kantong tidur, masuk. Sop Hong, kau belum tidur? Van Han tanya pelan. Tanpa tempat sembunyi dan api, gelap menyelimuti, penjaga akan menenangkan. Jangan tidur terlalu larut. Van Han berbisik. Tidur. Sop Hong tersenyum lembut. Van Han menutup mata. Waktu berlalu cepat, Sop Hong ganti obor, memberi perintah, tandai. Layar maya muncul, menampilkan 24, tanda pagi. Suara mesin berbunyi, ding. Tanda 7 hari, dapat 1 paket primer. Waktunya klaim hadiah. Ia gembira, memerintah, buka paket. Ding. Paket pengalaman pengenalan serangga diterima, primer. Ding. Ramuan penguat tulang kaki kiri diterima, primer. Lumayan hadiah ini. Sop Hong bergumam. Ia perintah, buka paket serangga. Ding. Transmisi paket serangga. Tubuhnya bergetar, lalu tenang, gambar dan ilmu masuk, rasa nyeri. Setelah sekitar 10 menit hilang. Ia bernapas dalam, rapikan ilmu. Isinya deskripsi serangga, kebiasaan, manfaat, bahaya. Lumayan. Ia perintah, buka paket polinasi. NK Box. Ding. Transmisi paket polinasi. Kali ini hanya beberapa menit. Ilmu dasar polinasi, cepat diserap. Tinggal terakhir. Ia menarik napas. Gunakan ramuan tulang kaki kiri. Ding. Ramuan bekerja. Meski siap, ia tetap meringis. Sakit menjalar di kaki kiri, dari tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, hingga tulang kaki, seakan dipukul. Tulang paha, lutut, betis, kering, tulang kaki disebut tulang anggota bawah bebas, kaki terbagi metatarsal, tarsal, falang, metatarsal jadi bagian kecil. Ia menggigit gigi menahan erangan, keringat di dahi, bibir pucat. Bab 434, aku akan memberimu rumah lain. Ho. Dia menghela napas, menarik napas panjang, lalu meraih tabung bambu untuk minum, menenangkan diri. Benar-benar melelahkan. Sop Hong tersenyum pahit, hampir tak sanggup, beberapa detik terasa setengah abad penderitaan. Namun layak, kini tubuh dan tulangnya diperkuat, ketahanan dan tenaga meningkat. Saatnya tidur. Sop Hong berdiri, meregang, lalu masuk ke kantong tidur. Ngongo. Gadis itu bergumam, memeluk pinggangnya, menggosokkan kepala, kerutannya hilang. Aku akan memberimu rumah lain. Sop Hong berbisik menutup mata. Malam larut, setelah 2 jam terdengar gemuruh jauh. Bum-bum. Dalam gelap, salju mencair jadi arus deras, berkumpul makin banyak, menjadi banjir bandang. Air salju menyeret batu besar ke hutan. Di mana lewat, pohon tumbang, lereng curam membuat arus makin ganas.
Bam-bam. Dia mengernyit, membuka mata, bangkit dan menatap. Dengan pendengaran tajam dia mendengar banjir mendekat. Van Han setengah sadar membuka mata, menarik lengannya, bertanya, "Sop Hong, apa itu?" "Sebuah banjir bandang." Suaranya berat. "Banjir lumpur?" Dia terkejut, duduk dan melihat. Kakak beradik Liu terbangun juga, bingung. "Apa itu?" Sop Hong bilang banjir lumpur. Van Han berbisik, mencoba mendengar. Ah. Liu Yemeng panik. Benarkah meledak? Segera gemuruh makin jelas, mereka pun mendengar. Bum-bum. 3 gadis saling pandang, takut, jika tetap bersembunyi akibatnya mengerikan. Tak menyangka banjir benar-benar datang. Liu Yetu menghela napas. "Tanpa Sop Hong, kita masih tidur." Liu Yemeng berkata takut. Jika tak lari, keempatnya tidur pasti terseret, meski berenang tetap mati. Sop Hong menghela napas, menekan bibir, berkata, "Persembunyian lebih rendah dari jalur banjir." Wajah Van Han muram, duduk di kantong tidur. Dia mengelus kepalanya, menenangkan, "Saat banjir reda, kita kembali melihat." "Baik." Dia bergumam. Dia berbalik, memeluk pinggangnya, menenggelamkan wajah, diam-diam menangis, sudah bisa menduga banyak. "Dengan aku di sini, takkan terjadi apa-apa." Dia menenangkan, menepuk punggungnya. Liu Yemeng menggigit bibir, berbalik, mendengar air di bawah. Banjir berlangsung hampir setengah jam lalu reda, tak ada yang ingin tidur lagi. Gadis itu menjauh, duduk, membelai ukiran kayu. "Aku tak bisa tidur." Van Han berbisik. "Berikan kakimu, aku pijat, sebentar lagi kau tidur." Sop Hong berkata, sudah memegang kakinya. Kakak beradik menatap terkejut. "Pertama kenali titik, kau bisa coba." Dia tersenyum. "Kakak, berikan kakimu." Liu Yemeng memanggil. Liu Yetu menolak, tapi melihat saudarinya menikmati, menyerahkannya. "Sederhana dulu, ini titik limfa, lalu sini." Jarinya menjelaskan sambil memijat. "Titik ini baik untuk ginjal?" "Aku coba." Liu Yemeng menekan telapak kaki kakaknya. Ah. Liu Yetu tak tahan, mendesah. "Hihi, tampaknya benar." Liu Yemeng tertawa. "Aku coba lagi." Dia mengangguk, melanjutkan. Wajahnya kadang merah, kadang berkerut, beda dengan nikmatnya Van Han. Setelah 20 menit lebih, Sop Hong berhenti, gadis itu mengantuk. Dia menepuk kakinya, berkata, "Tidurlah." Baik." Van Han menguap, kantuk menekan, masuk ke kantong, segera tidur. "Kalian juga tidur, fajar masih lama." Dia berkata lembut. "Ya, kau juga tidur." Liu Yetu tersenyum, kembali ke kantong, tanpa gemuruh segera tidur. Sop Hong menyeringai, menguap itu menular. Tok tok tok. Dari langit gelap terdengar suara helikopter. Dia membuka mata lagi, mengernyit, terlalu jauh, hanya suara samar, tak tahu apa yang terjadi. Bab 435, hentikan acara. Dari atas terlihat banyak parit, semua bekas banjir bandang. Di dalamnya ada batang pohon, ranting kering dan batu, terbentuk dari tanah tinggi lalu memanjang ke tanah rendah. Kakak beradik Nhan masih di kamar, sementara penonton sudah menonton siaran pagi. Kakak beradik Nhan belum bangun, tidur begitu nyenyak. Di sini tidak ada banjir bandang, tentu saja mereka tidur nyenyak. Kalian tahu kenapa saluran 89 tiba-tiba terputus? Tidak tahu, mungkin dieliminasi. Tunggu pengamat naik, aku rasa ini tidak sederhana. Pukul 7 pagi, para pengamat berkumpul di ruang rapat, Tu Ciban juga hadir. Hamin agak terkejut, ini pertama kalinya rapat diadakan pagi-pagi. Fuong Lam bersandar di kursi dengan mata terpejam. Tu Ciban menekan bibir dan menghela napas. "Begini, tadi malam di Pulau Xuanwei tiba-tiba terjadi banjir bandang, di luar dugaan." "Di luar dugaan? Maksudmu apa?" Ngotin Nguyet duduk tegak, alis indahnya berkerut.
Dalam hati TE6 Din muncul dugaan. NK Box. Sutradara, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Hamin serius, rapat mendadak pagi berarti masalah besar. Fuong Lam membuka mata dan menatap Tu Ciban. Ehem. Banjir datang terlalu tiba-tiba, tidak seperti perkiraan. Tu Ciban batu kecil lalu berkata, meski sudah kirim penyelamat, tetap saja satu tim peserta mengalami kecelakaan. Satu tim peserta mengalami kecelakaan? Mereka mati? Wajah Ngotin Nguyen berubah, tangannya menekan meja, tubuhnya condong ke depan. Wajah Tu Ciban berat, ia mengangguk pelan. Ngotin Nguyen segera mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi Douyu dan masuk ke saluran teratas. Di layar muncul kelompok Sop Hong yang masih tidur nyenyak, ia akhirnya lega. TE6 Din juga melihat siaran Sop Hong, batu di hatinya jatuh. Bagaimana bisa begini? Bukankah katanya tidak ada masalah? Tanya serius Ngotin Nguyen. Ia pernah menyarankan mengingatkan peserta tentang bahaya banjir, karena itu soal nyawa. Terjadi terlalu cepat, tim itu pergi berburu malam terlewat. Ucap pelan Tu Ciban. Kalian? Ngotin Nguyen marah, duduk diam di kursi. TE6 Din menatap Tu Ciban, jari mengetuk sandaran kursi, termenung. Sutradara, sekarang harus bagaimana? Kehilangan nyawa bukan hal kecil. Hamin mengerutkan kening, tak menyangka acara yang ia pandu bisa merenggut nyawa, karirnya pasti terdampak. Bagaimanapun, peserta sudah menandatangani perjanjian mengakui risiko hidup. Apakah acara akan dihentikan? Tanya Ngotin Nguyen dengan alis berkerut. Biasanya, jika ada kematian, pihak atas memerintahkan acara dihentikan. Tuan Liko akan menyelesaikannya. Jawab serius Tu Ciban. Lanjutkan seperti biasa, untuk saluran 89, tekan berita dulu, biar tim humas atur. Lanjutnya. Ini akan menimbulkan opini publik. Hamin mengerutkan kening lagi. Tenang, hari ini akan diselesaikan, acara tidak akan lari dari tanggung jawab, penonton akan mendapat jawaban jelas. Tu Ciban menekan pelipis. Jawaban itu jangan mengecewakan orang. Ucap pelan TE6 Din, lalu berdiri dan keluar. Ngotin Nguyen melirik Tu Ciban, mengambil tas dan mengikuti TE6 Din. Tu Ciban menghela napas tak berdaya. Lewat pukul 8, Van Han menggigit bibir, perlahan turun dari Sop Hong. Ia menatap panggung terbuka, merasa asing, sangat berbeda dari pagi biasanya. Tidak ada ranjang tanah hangat, tidak ada tungku di dinding, tidak ada tembok batu atau atap. Gadis itu menghela napas lembut, keluar dari kantung tidur, menatap sekitar, dan saat melihat anak rusa dan kelinci masih tenang di belakang, ia lega. Ci. Suara Chow dan terdengar dari atas. Tupai, yang pergi sejak fajar, kini kembali melompat dari dahan ke bahu Van Han. Tidak menemukan makanan? Tanya lembut Van Han. Ci. Chow dan hanya memiringkan kepala dan mengibaskan ekornya yang berbulu di leher gadis itu. Ci. Si kecil memeluk kacang dan dengan gembira menggerogotinya di sudut panggung. Masih lembab, tidak bisa menyalakan api untuk sarapan. Van Han mengusap mata. Melihat ke bawah, air sudah surut. Ia menggigit bibir, tanpa api bagaimana sarapan? Haruskah terus makan ransum kering? Tak lama kemudian, kakak beradik Liu dan Sopong terbangun, mengusap mata dan duduk melamun. Liu Yemong menguap dan bertanya, Sop Hong, apakah kita kembali ke perkemahan untuk melihat? Bab 436, setiap orang memiliki tujuan sendiri yang harus dicapai. Tunggu di sini, terlalu lembab untuk melakukan apapun. Sop Hong tersenyum pahit, tanah masih basah dan banyak hal tidak bisa dilakukan. Baiklah. Van Han mengerucutkan bibir, membuka karung dan berkata pelan, cuci muka dulu, siapkan sarapan. Sepertinya kita perlu membangun tungku baru. Sop Hong berkata pelan, sarapan lagi-lagi hanya ransum kering. Setelah mencuci muka, mereka duduk di atas panggung, merobek daging rusa dengan tangan untuk dimakan. Dia memindahkan batu, membuat lubang di kaki panggung, mengisinya dengan batu kecil, membuat lapisan isolasi kasar. Dia meletakkan kayu di atasnya untuk menyalakan api, sehingga air tidak akan membasahinya. Gadis itu meletakkan panci besi di atas api, menuangkan air untuk direbus, menyiapkan sup jahe liar.
Setelah selesai, Sop Hong membawa kapak untuk menebang pohon, berencana membuat tempat berlindung sederhana. Sop Hong, biar aku bantu. Van Han memakai sepatu tahan air, turun hati-hati, menginjak lumpur untuk membawa kayu. Hati-hati, licin. Sop Hong mengingatkan lembut. Aku tahu. Van Han menjawab manis. Saudari Liu juga membantu, dengan banyak tangan segera membangun tempat berlindung berbentuk A di sekitar panggung. Aku benar-benar ingin cepat kembali ke perkemahan. Van Han bergumam, rindu pada tempat itu. Baik, mari main catur di sana. Van Han mengangguk patuh, mengambil bidak dari keranjang. 4 orang duduk bersama bermain catur. Di lereng lain, Chen Zihai, beruang hitam dan saudara Zhao duduk di cabang, menghindari pakaian basah. Haruskah kita kembali? Zhao Lei berteriak. Chen Zihai menyeringai, marah, kembali sekarang untuk mati? Demi keselamatan, mereka kembali ke perkemahan, membawa alat lalu mendaki bukit kecil, baru saat senja berhenti. Tanpa saran beruang hitam, mereka mungkin sudah terseret. Bukankah banjir sudah lewat? Zhao Lei mengernyit. Alis Chen Zihai bergetar, ia bertanya serius, bisakah kau pastikan hanya sekali? Zhao Lei terdiam, lalu berkata kikuk, tidak. Kalian bisa pergi, aku tidak akan menghalangi. Chen Zihai bersandar pada pohon, mata dingin menatap saudara Zhao. Ia hanya berharap mereka jauh, menyesal memilih mereka. Tidak, kita satu tim, harus maju mundur bersama. Zhao Lui bicara serius, tapi di dalam hati mengumpat, sudah menebak maksud Chen Zihai. Mulut Chen Zihai berkedut, seperti menimpa diri sendiri. Tadi malam banjir meluap, tempat berlindung masih ada, NK Box. Zhao Lei bertanya polos. Kalau ada, kita tinggal, kalau tidak, kita pindah. Chen Zihai berkata dingin, tidak perlu tinggal di reruntuhan. Kalau pindah, kemana? Zhao Lui mengernyit. Ke gunung seberang. Chen Zihai menatap puncak, penasaran dengan sumber daya. Apakah kita berencana menjelajahi seluruh pulau bulan? Zhao Lui bertanya lirih, mereka sudah sering pindah. Kalau itu membuat kita menang, tidak masalah. Chen Zihai berkata dingin. Baik, besok kita kembali ke hutan bambu, kalau tempat berlindung hancur, kita pindah lagi. Zhao Lui berkata rendah. Ya? Chen Zihai mengangguk. Lalu hari ini apa? Zhao Lei bertanya, perutnya keroncongan. Cari makanan di sekitar. Chen Zihai berdiri, juga lapar. Zhao Lei berbisik, apakah kita masih bekerja sama dengan mereka? Zhao Lui melirik Chen Zihai, berkata rendah, tentu, kita masih butuh mereka mencari makanan. Sejak bekerja sama, meski sedikit, setidaknya mereka makan setiap hari, lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kita bisa mencari makanan sendiri. Zhao Lei berkata, makin muak. Belum waktunya. Zhao Lui menggeleng, tidak yakin bisa bertahan sendiri. Mereka berdua sudah kurus, tulang rusuk tampak. Lalu kapan? Zhao Lei mendesak. Tunggu sampai ke bukit seberang, kalau kaya, kita pergi. Zhao Lui berkata berat, merasa tertekan. Baik, tahan saja. Zhao Lei menggertakkan gigi. Ia pura-pura biasa saja, lalu mengumpulkan ranting kering. Dua tim ini menarik, masing-masing punya tujuan. Burung sejenis berkumpul, sifat mereka sama. Hei, kau tahu grup 89 bagaimana? Tidak ada siaran, pasti. Tereliminasi. Entah berapa orang terbawa banjir kali ini? Bab 437, Musibah. Para pengamat duduk di tengah, sementara Ngotin Nguit dan yang lain kembali ke kursi mereka. Dalam siaran, komentar peluru membludak, tak terhitung orang bertanya tentang situasi di ruang 89. Bagi peserta, tidak menyiarkan sepanjang hari belum pernah terjadi, apalagi ketika tim pengamat menghindari masalah, membuat penonton makin penasaran, berbagai spekulasi menyebar. Uhuk-uhuk. Hamin berdeham, biasa mengabaikan komentar. Malam ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan, seperti masalah ruang 89. Komentar mengalir lebih cepat.
Ngotin Nguit mengatupkan bibir, jarinya yang ramping mengetuk meja, berbunyi, tok tok tok. Tim acara percaya bahwa menonton nomor 660 adalah hak terima kasih. Mata Hamin bergetar, wajahnya sedih, dia berbicara pelan. Dua peserta grup 89 semalam tertimpa bencana banjir. Begitu selesai, gelombang komentar umum melintas di layar, pengumuman resmi DOUYU, yang hanya muncul ketika seseorang tereliminasi. Namun kali ini isinya berbeda. Berkabung untuk dua peserta grup 89, semoga damai di surga. Grup 89 terdiri dari dua pria sekitar 30 tahun. Mereka beruntung, mendarat di lembah kaya sumber daya, banyak kelinci dan ayam hutan, membuat mereka bertahan lama. Tapi juga sial, karena lembah itu rendah, tepat di jalur banjir. Saat menyadari, banjir sudah menelan mereka, lembah jadi danau. Tim penyelamat datang dengan helikopter, namun terlambat, baru Fajar menemukan jenazah. Sebelum kompetisi, peserta menandatangani perjanjian kematian tidak sengaja, kompensasi akan diberikan sesuai itu. Setelah jeda, Hamin mengangkat kepala dan melanjutkan. Tim acara sudah berusaha, tetua LYC menyerahkan subsidi ke keluarga, anak-anak mereka akan ditanggung hingga lulus universitas. Inilah alam liar, bencana alam sulit ditolak. VNG Lam berbicara. Acara akan berlanjut, kami akan lebih ketat, mencegah pengulangan. Hamin menegaskan. Mohon tahan kesedihan. Ngotin Nguit berkata lembut, wajahnya murung. Dia masih ingat dua orang dari ruang 89, tiba-tiba diumumkan mati, sulit diterima. Dewi, jangan sedih, semua akan lebih baik. Orang mati, kenapa acara masih jalan? Mereka tak peduli nyawa, acara ini akan runtuh. Sudah tanda tangan perjanjian, kompensasi diberi, mau apa lagi? Saat itu juga, masalah ini naik ke pencarian panas, membuat tim sibuk. Hamin menghela napas, menyerahkannya pada tim dan PR. Dia memutuskan tidak terima pengumuman seperti ini lagi, terlalu banyak ketidakpastian. Gelombang akun bayaran membanjiri siaran, mengubah topik. Akhirnya waktu akan menghapus masalah ini, itulah sifat manusia. Keesokan pagi. Di Pulau Huin Nguit, salju sudah mencair 7-8 bagian, risiko banjir hampir hilang. Sekitar jam 8, gadis itu duduk di dekat panggung tinggi. Api menyala, panci mendidih, dia mengaduk dengan sendok kayu. Harum sekali. Dalam kantong tidur, Liu Ymng mengernyit, bangun setengah sadar karena aroma. Dia keluar, meregangkan pinggang ramping, lalu berbisik. Selamat pagi, Van Han. Matahari sudah menyinari pantatmu. Van Han tertawa. Di luar tempat berlindung, cahaya menembus cabang kering, jatuh ke tanah. Hari ini gunung tak ada aliran, meski berlumpur, jauh lebih baik dari kemarin. Lebih dari 10 menit kemudian, Espong dan Liu Yetu bangun, mencuci muka singkat, duduk bersama, masing-masing dengan semangkuk sarapan. Van Han mengunyah daging, bergumam. Espong, hari ini kita pulang? Ya, setelah sarapan kita berangkat. Espong mengangguk, kerinduan gadis itu terlihat jelas. Makan pelan-pelan, tempat berlindung tak punya kaki untuk lari. Espong tersenyum pahit. NGM. Van Han bergumam tak jelas. Haha, kau mirip Cuen makan. Liu Ymng tertawa. Dia meniru, memasukkan lebih setengah mangkuk, pipi menggembung, sama seperti Cuen. Van Han menelan, tersenyum. Kau lebih mirip. Cuit. Cuen bertengger di dahan, seakan protes. Espong tersenyum, mereka suka membandingkannya. Lebih setengah jam kemudian, mereka selesai sarapan, membereskan keranjang. Espong memanggul keranjang, menatap lereng, dan berkata pelan. Ayo, kita pulang. Bab 438, mungkin tempat persembunyian baik-baik saja. Di hutan, Sophong berjalan di depan, kakinya menapaki jalan berlumpur. Mereka berempat sudah berjalan hampir 2 jam, masih butuh lebih dari setengah jam untuk mencapai kaki gunung. Haruskah kita beristirahat sebentar? Sophong berbalik bertanya. Aku baik-baik saja, bisa jalan lagi. Van Han menggigit bibir dan menjawab.
Kalau begitu mari kita pergi. Liu Yetu berkata pelan, juga ingin segera melihat tempat persembunyian. Sop Hong sedikit mengernyit, lalu berbalik melanjutkan turun gunung. Setelah lebih dari setengah jam, mereka berempat akhirnya tiba di kaki gunung, yang terlihat di depan hanyalah kekacauan. Tercampur di dalamnya banyak daun bambu dan pecahan, jelas terbawa arus banjir. Ini adalah kekuatan menakutkan dari banjir bandang. Liu Yetu menghela napas, alam memang mengerikan. Bisakah tempat persembunyian menahannya? Liu Ye mau mengklik lidahnya. Dalam pandangannya ada batu besar berdiameter sekitar 1 meter. Bahkan batu seperti itu pun terbawa turun. Bagaimana tempat persembunyian bisa bertahan? Fan Han mengatupkan bibirnya, hatinya ragu, mungkin kepulangan ini hanya berakhir dengan kekecewaan, tapi tetap ingin melihat. Ayo, hati-hati, jalannya semakin sulit. Sop Hong mengelus kepala gadis itu, lalu menentukan arah ke perkemahan dan berjalan di depan. Fan Han menepuk pipinya, buru-buru mengikuti langkah Sop Hong. Dalam perjalanan menuju perkemahan, ranting dan daun berserakan di mana-mana, terutama jalan gunung yang kini kasar karena banjir bandang, semakin sulit dilalui. Setelah hampir 2 jam, mereka berempat mendekati perkemahan, banjir akhirnya berubah arah, seolah-olah berbelok tajam. Mungkin tempat persembunyian baik-baik saja. Liu Yemong berseru kaget, jejak banjir tidak langsung menuju perkemahan, jadi mungkin masih aman. Hatinya juga gembira, banjir telah berubah, berarti tidak perlu membangun ulang tempat persembunyian. Ayo cepat kita lihat. Fan Han berkata bersemangat, lalu berlari di jalan gunung lama. Hati-hati. Sop Hong mengingatkan tak berdaya, cepat mengejar. Setelah lebih dari 10 menit, Fan Han tiba-tiba berhenti, tertegun menatap ke depan. Ada apa? Liu Yemong bertanya curiga. Lalu saat berbelok melewati lereng hutan, dia juga tertegun. Di lokasi perkemahan lama, pagar, tempat persembunyian, ruang perawatan, dan gudang semuanya hilang, digantikan oleh gundukan tanah dan batu yang kacau. Batang pohon, ranting, dan batu bertumpuk, dengan semak-semak terperangkap di bawahnya. Di samping gundukan ada tebing, hanya tersisa setengah dinding batu setinggi kurang dari 1 meter, sisanya lenyap. Bagaimana bisa begini? Mata Fan Han memerah, air mata seperti kacang menetes di pipinya. Sop Hong menjatuhkan barang di tangannya, memeluk bahu gadis itu. Senyum pahit muncul di bibirnya, tatapannya menyapu runtuhan perkemahan menuju sungai kecil. Semuanya hancur, cabang lain dari banjir melewati sini, akhirnya menghancurkan tempat persembunyian. Tidak, rumah kita hilang. Fan Han membenamkan kepalanya di dada Sop Hong, suaranya tercekik. Sop Hong menepuk lembut bahunya, menenangkan, jangan menangis, aku di sini, aku akan membangun rumah lain untukmu, lebih besar dan lebih baik. Di antara penonton, komentar layar mengalir tiada henti. Melihat ini, entah kenapa hati terasa pahit. Gadis kecil menganggap tempat ini rumah, sekarang hilang, siapapun akan sedih. Gadis kecil, jangan menangis, paman akan membelikanmu villa. Jangan bercanda, hati-hati nanti dipukul. Mengapa bisa begini? Mata Liu Yetu juga memerah. Hanya tersisa setengah dinding, apa yang harus kita lakukan? Liu Yemong berdiri terpaku, perasaan campur aduk, rumah hampir 2 bulan hilang begitu saja. Baiklah. Liu Yemong berbisik, meletakkan barang yang dipegangnya, mencari di antara reruntuhan. Di mana? Fan Han menyeka air mata, wajahnya memerah, menjauh dari dada Sop Hong. Dia berbalik ke arah Liu Yemong, mengenali bangku kayu rendah pertama yang dibuat Sop Hong. Ini, untukmu. Liu Yemong memberikan bangku itu padanya. Setidaknya ada sesuatu yang tersisa untukku. Fan Han bergumam, menaruh bangku itu di samping keranjang bambu. Baiklah, jangan sedih lagi. Sop Hong mencubit pipi gadis itu, lalu menekan lembut titik di sekitar matanya agar kemerahan mereda. Sekarang bagaimana? Fan Han bertanya pelan. Pertama kita cari tempat untuk beristirahat, besok kita akan membangun tempat persembunyian baru. Sop Hong menjawab tenang. Bangun di sini lagi? Liu Yetu bertanya lembut, tanah berantakan begini, membersihkannya mungkin butuh berhari-hari. Tidak, kali ini kita pilih tempat lebih tinggi.
Sop Hong berkata mantap, dia tidak mau menghadapi banjir lagi. Liu Yetu memeluk anak rusa, mengangguk, kalau begitu, kemana kita pergi? Kita pergi ke hulu sungai kecil. Sop Hong merenung, lalu menatap ke arah sungai. Baiklah. 3 gadis itu menjawab serempak, mata mereka masih menatap perkemahan lama, lalu mengikuti Sop Hong. Sebenarnya tempat ini bagus, dekat laut, banyak sayuran liar dan hewan, pergi sayang sekali. Liu Ye mau menghela napas. Tapi kita harus berubah, tidak bisa tinggal di tempat berbahaya. Sop Hong berkata lirih, meski enggan, tinggal di sini berarti banjir bisa datang lagi. Selain salju mencair, hujan deras terus-menerus juga bisa menyebabkan banjir, jadi tempat rendah tidak bisa dipertimbangkan. Bab 439, Keputusan Baru. Sop Hong menaiki tebing di samping air terjun, berbalik, mengulurkan tangan kepada gadis itu dan berkata, Fan Han, berikan tanganmu padaku. Mereka berempat meninggalkan perkemahan lama lalu tiba di sungai kecil, siap memanjat tebing air terjun untuk naik. Baik. Fan Han menjawab lembut, dia memberikan tangannya pada Sop Hong, melangkah hati-hati di atas batu licin untuk naik. Ayo, hati-hati. Sop Hong menarik gadis itu, lalu berbalik ke saudari Liu, menarik mereka dengan cara yang sama. Tempat ini juga hancur oleh banjir. Liu Yemeng berseru, sungai kecil melebar, semua disapu banjir. Terus maju sampai tidak ada jejak banjir lagi. Sop Hong berkata pelan. Tanpa jejak banjir, tempat itu lebih aman. MHM. Saudari Liu mengangguk, berjalan di sepanjang sungai kasar ke atas. Langit semakin gelap, hampir sore. Akhirnya, mereka berempat meninggalkan sungai berbatu, masuk ke tanah datar. Masih di hulu sungai, lebih tinggi dari air terjun bawah. Mungkin karena medan, banjir berbelok beberapa ratus meter, tidak melewati sini. Kita bangun tempat berlindung di sini. Fan Han melihat sekeliling, tampak bagus, ada pohon, air, udara segar, sungai jernih, tidak rusak. Demi aman, maju beberapa ratus meter lagi. Sop Hong berpikir dan berkata hati-hati. Baik. Gadis-gadis menjawab, berjalan lagi, berhenti di tanah datar. Tempat ini lebih baik, hanya tanpa batu. Bagaimana membangun tempat berlindung? Liu Yemeng menilai. Tidak jauh ada hutan, banyak pohon, semak tak rata, daun dan sulur jatuh. Yang paling penting, di seberang sungai tumbuh banyak hibiscus dan pinus. Pinus masih hijau, salju tidak terlalu memengaruhi. Kali ini tidak buat rumah batu. Sop Hong menggeleng. Liu Yetu teringat sesuatu, bertanya lembut, Sop Hong, kau mau bangun rumah kayu? Ya, musim dingin sudah lewat, bangun batu terlalu melelahkan, tidak sepadan. Sop Hong menjawab. Rumah kayu bagus, kita bisa coba hidup di hutan. Fan Han berkata, dia melihat di TV banyak orang tinggal di rumah kayu. Kebetulan, banyak pohon di sini, cukup untuk kita. Liu Yemeng tersenyum. Aku akan siapkan makan malam. Fan Han berkata lembut, mencari ranting tapi kebanyakan basah. Patahkan ranting kering. Sop Hong pergi, mengambil dari pohon mati, lebih mudah nyalakan api dari kayu basah. Tidak bisa raih. Fan Han menjulurkan lidah. Gadis itu masih pendek, kurang dari 1,60 meter, tidak sampai. Mudah saja. Sop Hong tersenyum, menarik kapak dari keranjang bambu, menebang beberapa kali, pohon mati roboh. Benar-benar sederhana dan langsung. Fan Han melirik, lalu jongkok mematahkan ranting. Hati-hati di sini, aku keliling sebentar. Sop Hong mengambil 2 obor, menyalakan, memberi 1 pada saudari Liu. Pergi sendiri berbahaya, aku ikut. Liu Yemeng memegang busur, cepat berkata. Baik, jika ada apa-apa teriak, kita segera kembali. Sop Hong mengingatkan. Baik. Sop Hong membawa obor berjalan di depan, langit gelap, segera malam penuh. Hutan ini sangat rapat. Liu Yemeng melihat hutan suram, hatinya gelisah, gadis takut gelap. Tinggal di sini, nanti tidak rapat. Sop Hong tersenyum, karena bangun rumah kayu akan tebang banyak pohon, dia rencanakan rumah bukan biasa. Jadi,
Kau mau tidur di alam liar? Sop Hong menggoda. Dibanding tidur di luar, tebang beberapa pohon tidak masalah, mereka sudah menebang sebelumnya. Demi bertahan hidup, pohon harus ditebang, rumah harus dibangun, nanti biar sutradara pusing. Sop Hong tersenyum, menoleh ke drone di atas. Benar, ini memang lomba. Liu Yemeng mengangguk, melihat ke drone, berkata serius, penonton, jangan tiru kami, tebang sembarangan itu salah. Baiklah, dengarkan Ibu Liu. Ibu Liu? Liu Yemeng mengayunkan pedang besar 40 meter sedang datang. Hahaha, hanya pejabat boleh nyalakan api, rakyat tidak. Saudara, itu tidak cocok di sini, lebih baik banyak baca buku. Mereka berdua berkeliling, selain hutan rapat tidak lihat yang aneh. Malam turun, mereka tidak jauh, kembali ke sungai. Istirahat sebentar, sebentar lagi makan malam. Fan Han memanggil lembut. Baik. Sop Hong duduk di samping api, malam masih dingin, salju baru mencair tidak cepat hangat. Harum sekali, malam ini sup ayam dengan jamur. Liu Yemeng melihat panci mendidih, menelan ludah. Jamur ditanam oleh Sop Hong, melimpah, tidak khawatir kekurangan. Bab 440, tempat persembunyian baru. Sop Hong dan 3 gadis duduk mengelilingi api unggun, meletakkan panci ke samping setelah makan malam. Plak! Liu Yemong mengangkat tangannya dan membunuh nyamuk besar yang hinggap di lehernya. Begitu besar, beberapa gigitan lagi akan mengeringkanmu. Fan Han memiringkan kepala, nyamuk yang hancur meninggalkan noda darah selebar kuku. Ada satu lagi. Liu Yemong melambaikan tangan untuk mengusir nyamuk yang berputar di atas kepala. Sepertinya obat penolak sudah kehilangan efek. Sop Hong bergumam, mengeluarkan kantong kecil dari tasnya, menghirup dan menemukan aromanya hampir hilang. Kenakan tudungmu, itu bisa menghalangi sedikit. Fan Han berbisik. Liu Yemong segera mengenakan tudung jaketnya, mengencangkan kerah untuk mencegah gigitan. Sop Hong terkekeh, berdiri dan mencari di keranjang bambu berisi ramuan. Malam ini dia harus membuat obat baru agar bisa tidur. Dekat hutan dan sungai, udara lembab membuat nyamuk berkembang biak. Mengikuti caranya, Sop Hong menghabiskan hampir 20 menit membuat obat baru menggantikan bola karbon hitam lama. Tak lama kemudian, nyamuk menghindari area itu seakan itu tanah terlarang. Nyamuk ini hampir merusak wajahku. Liu Yemong mengusap pipinya, tadi dia menepuk satu di wajah, membunuhnya tetapi meninggalkan bekas merah besar. Baiklah, cuci muka lalu istirahat lebih awal, besok banyak yang harus dilakukan. Sop Hong berkata lembut. Tugas pertama besok adalah mendirikan tempat persembunyian sementara, karena rumah kayu tidak bisa segera selesai. Baik. 3 gadis membawa obor ke sungai, sementara Sop Hong berbalik menambahkan kayu ke api. Hati-hati jangan masuk angin. Fan Han mengingatkan lembut. Nanti buat beberapa lagi. Fan Han menambahkan. Ya, cepat selesai dan tidur. Liu Yemong mengelap tubuh dengan kain. Lebih dari 20 menit kemudian, 3 gadis kembali gemetar, melepas sepatu dan masuk ke kantong tidur. Hanya mengusap tubuh saja. Fan Han menggerutu. Benar, sungai begitu dingin, hati-hati masuk angin. Sop Hong menghela napas, buru-buru mencari jahe hutan, menumbuknya dan merebusnya dalam panci dengan air. Fan Han mengatupkan bibir melihatnya bekerja, merasa tenang di dalam. Tempat persembunyian tidak penting, selama Sop Hong ada, yang lain tidak berarti. Setelah lebih dari 10 menit, air mendidih, Sop Hong menuangkan 3 mangkuk sup jahe dan memberikannya. Semua bangun dan minum sedikit. Dia mendesak, obat sudah menipis, kalau ada yang sakit flu akan sulit disembuhkan. Ya. Fan Han duduk, meniup lalu menyeruput. Terima kasih. Liu Yetu menjawab sopan. Tubuhku hangat sekarang. Liu Yemong menghela napas lega. Minum lalu tidur. Sop Hong menyarankan, duduk di samping api dan memikirkan struktur tempat persembunyian. Sistem memberi gambar dan metode, tapi detailnya tetap butuh pikirannya. Sop Hong, kau juga harus tidur lebih awal. Fan Han mengingatkan lembut, meski tahu kebiasaannya begadang. Aku tahu, sebentar lagi aku tidur. Sop Hong menoleh memberinya tatapan menenangkan. Ya,
Van Han mengangguk lalu masuk ke kantong. Aha. Lebih dari 10 menit kemudian, Sop Hong juga masuk, lagi-lagi malam di bawah langit terbuka. Pagi hari, kicauan burung terdengar di hutan. Ah! Van Han tanpa sadar menyeka air liur di mulut, malu dia duduk, meregangkan tubuh dan menampakkan pinggang rampingnya. Lalu dia mulai rutinitas harian, mencuci muka lalu menyalakan api untuk sarapan. Setengah jam kemudian, saudari Liu dan Sop Hong bangun, membereskan kantong tidur dan pergi ke sungai mencuci. Dengan arang di mulut, Liu Yemong bergumam, tinggal di dekat sungai juga baik, aku bertanya-tanya apakah ada binatang buas. Sejauh ini tidak, tapi tempat baru akan dipagari, kali ini aku akan memasukkan sungai juga. Sop Hong tersenyum. Apa? Liu Yemong terkejut, bertanya, Sop Hong, seberapa besar tempatnya? Memasukkan sungai berarti proyek besar. Lebih besar dari sebelumnya. Sop Hong menjawab, tempat baru harus lebih baik. Aku menantikannya. Mata Liu Yethu bersinar. Tapi akan memakan waktu lama. Hong tersenyum pahit, mungkin 10 hari untuk selesai. Kita masih punya banyak daging, cukup sampai saat itu. Liu Yethu berkata. Ya, saat tempat selesai, kita juga harus berburu lagi. Sop Hong mengangguk. Mulai sekarang, membangun tempat baru akan menyita setiap hari, dan makanan harus cukup untuk memulihkan tenaga.